Ya, ini menarik nih Pak Kiai. Kalau kita berbicara mengenai masalah agama, kemudian juga sekarang Indonesia nih hobinya berpolitik begitu ya, suka menggabungkan agama dan politik, bahkan menjual agama untuk politik. Ya, ini Pak yang Kiai. paling bahaya. Bagaimana Pak? Ini saya juga lihat ada contohnya yang suka sekarang ada beberapa public figure yang suka menjual agama untuk mencalonkan dirinya. Ini mau pilkada nih Pak Kiai ya. Saya lihat Instagramnya suka postingnya ngaji, terus sepertinya menjual agama begitu. Sudut pandang Pak Kiai bagaimana Pak? Itu sangat naif. Agama itu lebih universal dari segalanya. Agama lebih lebih nilai-nilai langit, nilai ilahiyah yang tidak boleh dijadikan alat, dijadikan tangga untuk mencapai tujuan duniawi. Tidak boleh. Apa itu bisnis, apa itu politik, apa itu kepentingan kelompok, nggak boleh. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'a ilal Islam. Orang yang paling zalim adalah orang yang berbuat kejahatan atas nama Islam, Atas nama agama. atas nama agama. Kalau kebaliknya boleh, sebaliknya boleh. Saya niat jadi bupati dan kalau saya menang akan membela agama. Itu gitu. Saya mau bisnis, kalau saya kaya jadi konglomerat akan siap untuk perjuangan agama. Itu yang benar. Bukan agama untuk jadi bupati, bukan agama untuk jadi anggota DPR, bukan agama untuk jadi kepentingan apalah. Bukan. Nggak boleh Pak Kiai. Itu nggak boleh. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allah. Paling zalim. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah, para sahabat tidak pernah menggunakan agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya atau. Baik, Pak Kiai, ini kita kalau di lingkungan masyarakat saat ini berbicara tuh sekarang sepertinya enteng begitu ya, untuk non Muslim juga hal seperti itu, bahkan ya ke sesama Muslim pun enteng begitu Ini yang Pak Kiai. sangat berbahaya. Quran sudah wanti-wanti, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan sekali-kali bicara kamu nggak ngerti. Seperti saya bicara komputer, saya bicara nuklir, wah ya berantakan, salah semua nanti. Ya. Mas siapa namanya? Mas siapa? Isakan. Mobilnya rusak. Ishak. Mobilnya rusak dibawa ke saya, ya tambah rusak nanti. Kalau agama ya barangkali saya bisa lah. Kalau agama ngerti lah. Seperti ini Pak Kiai, ada ucapan-ucapan yang orang mengatakan, kafir lu nggak ini, lu nggak sholat ini, kafir lu. Seperti enteng sekali mengucapkan kalimat-kalimat kafir begitu Pak Kiai. Ini sebenarnya makna kafir ini apa sih Pak Kiai sehingga akhirnya sepertinya kok jadi apa ya, celotehan begitu. Ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, la yukaffiru ahlal qiblah, ahlus syahadah. Tidak boleh mengkafirkan orang yang sudah pernah baca syahadat. Jadi orang kalau sudah pernah baca syahadat tidak boleh dikafirkan. Barang siapa mengkafirkan orang yang pernah baca syahadat, dia pun kafir lagi. Jadi jangankan kepada sama orang Islam, pada orang non Muslim pun sebaiknya kita nggak panggil kafir, tapi non Muslim. Kalau bahasa Arabnya ghairul Muslim, bukan kafir tapi ghairul Muslim. Coba kalau kita umrah, pernah pernah umrah atau haji. Kalau kita masuk ke Mekah kurang 35 km, namanya Shumais namanya itu ada tulisan petunjuk belok kanan. Li ghairil muslimin, jangan masuk ke Mekah, masuknya ke Taif, belok kanan. Nah, begitu pula kalau dari Madinah ada juga. Itu bacanya ghairul muslimin, bukan lil kafirin, bukan. Jadi yang non muslim belok kanan, jangan terus ke Mekah, tidak boleh. Bahasanya ghairul muslimin, non muslim, bukan kafirun, bukan. Itu di Mekah sini seperti itu, di Saudi. Memang harus berkata tutur yang baik. Betul, begitu Pak ya. Nah, terutama sekali sesama umat Islam. Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah la yukaffiru ahlas syahadah. Kalau orang sudah membaca kalimat dua kalimat syahadat, tidak boleh dikafirkan. Soal dia misalkan nakal, nggak sholat, itu ada namanya fasik, ada namanya gitu, atau anak yang nakal itulah. Tapi bukan kafir kalau dia sudah baca syahadat. Kalau orang nikah ke penghulu, nikah secara Islam, Muslim itu. Nakal kayak apapun bukan kafir. Baik. Pak Kiai, kita sekarang lagi di masa pandemi COVID seperti ini Pak Kiai. Kita semua harus bersabar menghadapi semua ini, apalagi kita selaku umat Islam begitu ya, harus ikhtiar begitu dalam menghadapi situasi seperti ini. Dari pandangan Islam sendiri, dengan adanya wabah ini kan sebenarnya wabah ini tidak asing ya Pak Kiai. Dari zaman dulu kan sudah ada wabah ya. Banyak wabah taun, kemudian wabah yang lain-lainnya begitu. Ini terulang kembali di 2020 ini. Dari Islam sendiri memandang adanya wabah COVID ini seperti apa Pak Kiai? Jadi wabah COVID termasuk sunnatullah.
Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ayat lain, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Desain Allah. Sudah desain sistem yang sudah sangat universal. Nanti ada kolera, nanti ada HIV AIDS, ada flu burung, termasuk ada COVID-19. Jadi artinya apa? Ya sudah iradah masyiah, sudah kehendak Allah dari azali. Bukan laknat, bukan kutukan, bukan. Maka kita tidak boleh menganggap ini merupakan aib. Ada orang kena corona sepertinya malu gitu. Dijauhi malu, begitu ya? Bukan, dia sini mau mengatakan keluarga saya mati karena corona itu malu. Enggak malu. Kenapa malu? Enggak. Seperti sakit biasa kok. Jadi misalnya keluarga saya lagi sakitnya corona, sama dengan lagi sakit apa? Misalnya lagi sakit darah tinggi kan, lagi sakit apalah. Lah, itu hikmahnya dua. Satu, allamal insana ma lam ya'lam. Untuk menggugah kita manusia agar terus mencari ilmunya atau mencari bagaimana cara mengatasi, bagaimana solusinya supaya kita lebih cerdas lagi. Itu Tuhan caranya menguji kita seperti itu. Memberi pendidikan. Ayo, belajar lagi. Nanti kalau corona sudah ketemu vaksinnya, ada lagi. Tetap selamanya. Jadi ada lagi. Semuanya datang dari Tuhan ya, dari Tuhan. Bukan konspirasi ya Pak? Sama sekali tidak. Itu yang satu. Yang kedua, ini merupakan pelajaran dari Tuhan supaya kita tidak sombong. Gak ada artinya sombong ini. Betul. Fir'aun sombong, tenggelam di Laut Merah. Korun sombong, hartanya habis, hanya sekejap mata hartanya habis. Yang dia pernah mengatakan ini harta kekayaan ini hasil kerja keras saya, bukan dari mana-mana. Innama utitu ala ilmin min indi. Kekayaan saya ini dari saya sendiri, usaha keras saya. Ternyata habis sekejap. Siapapun orang sombong akan berakhir dengan tragis. Jadi ini termasuk juga untuk ujian orang-orang sombong. Secara umum manusia ini, termasuk kita barangkali, ini lagi dalam keadaan puncaknya kesombongan. Dengan ditemukannya online ini, gadget, digital. Ya. Kita sombong bahwa semua yang ada sudah bisa. Sepertinya semuanya mampu kita akses begitu ya Pak Kiai. Apa saja di dunia ini semua ada di sini. Saya mampu. Begitu keluar, itu kan bahaya. Orang sudah mengatakan kesombongan seperti itu berarti mengurangi imannya. Betul. Mengurangi imannya bergeser. Ini masih untung masih bergeser. Kalau hilang apalagi. Iman pada Tuhan bergeser. Imannya pada ini jadinya kan. Nah, begitu manusia ini rata-rata fenomena umumnya manusia ini sudah sombong, Allah menguji dengan corona yang tidak kelihatan kasat mata. Ternyata bling satan. Amerika, Eropa semua bling satan, apalagi Indonesia. Semuanya kacau begitu ya. Ya. Ada yang menyatakan COVID ini sama dengan malaikat pencabut nyawa Pak Kiai. Ya boleh kalau kata kiasan boleh. Kata kiasan boleh-boleh saja. Jadi memang kita harus mewaspadai seperti apa sebagai kita umat Islam. Kita menanggapinya. Kita diingatkan dengan ajaran Islam sebenarnya. Menjaga kebersihan. Wudu. Apa sih artinya itu? Kalau habis tidur dengan istri mandi besar. Jangan kena setiap pagi Jumat kita sunnah mandi. Akan pakai ikhram, sunnah mandi. Itu apa artinya? Islam sangat menekankan kebersihan. Begitu pula yang lain-lain lah. Kesehatan lingkungan. Saya kalau mengeluarkan dalil ini saking seringnya sampai jemu ya. An-nadzafatu minal iman yang sudah terkenal dalil itu bahwa kebersihan bagian dari iman. Itu ajaran Islam. Meninggalkan kerumunan orang banyak. Kenapa? Karena kerumunan itu isinya apa? Gunjing, hoax, bercanda yang tidak ada gunanya, lahun walaib, ngomong kosong gak ada gunanya. Maka dengan adanya corona, yang berkerumun dikurangi. Ya. Baik, Pak Kiai ada ini tidak mengawal ataupun ada kerjasama dengan pemerintah ataupun apa begitu dari NU sendiri? Vaksin kita ini kan lagi sedang diproses begitu Pak Kiai untuk sertifikat kehalalannya begitu. Kiai Ma'ruf mengatakan sudah dijamin halal kata Kiai Ma'ruf. Jadi tapi tetap kita kawal ya. Dikawal terus kan? Ya bahwa vaksin itu darurat ya. Darurat vaksin. Maka sebenarnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau darurat itu apa saja halal, tapi usahakan semaksimal mungkin agar vaksin itu betul-betul halal, betul-betul tidak tercampur dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau semaksimal mungkin
sudah tidak bisa, maka keadaan darurat membolehkan apa saja. Baik, Pak Kiai, saya sayang sekali sepertinya kalau sudah mampir ke rumah, tapi saya nggak mampir ke pesantren, Pak. Oh, iya. Boleh saya mampir ke pesantren, kita lihat-lihat kondisi sana, Pak Kiai? Pesan saya namanya At-Thaqafah. At-Thaqafah. Itu peradaban mananya. Baik, kita ke sana Pak Kiai sekarang ya. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama.